Selamat siang buat para pemirsa bersama Marhen TV. Saat ini bersama Kang Iwan berkunjung ke rumah Pak Kemal Asmara Hadi yang merupakan bisa dikatakan tokoh Jabar yang merupakan cucu daripada Ibu Inggit Garnasih. Mungkin itu. Ya, kita silakan Pak Iwan. Sedikit minggu ini kita berkunjung ke kediaman Bapak kita. Beliau adalah cucu dari ibu kita, ibu bangsa, Ibu Inggit Garnasih. Salah satu tokoh yang memang mendorong sang proklamator untuk memerdekakan negeri ini. Sedikit kita berbincang-bincang tentang bagaimana sepak terjang Ibu Inggit Garnasih terhadap kemerdekaan Republik ini, dan siapa itu Ibu Inggit Garnasih. Kita nanti berbincang-bincang dengan Bapak Kemal Asmara Hadi. Kebetulan ini di Cimahi dengan cuaca yang cerah. Selamat siang Pak Kemal. Mungkin kita dari Marhen TV berkunjung ke Bapak ini. Ibu Inggit Garnasih itu asli Sunda mungkin Pak ya? Ya, khususnya Pituin Sunda, Pituin Sunda. Lahir di Desa Kamasan Banjaran. Banjaran Pak ya. Pada tahun 1888 tanggal 17 Februari. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Nah ini Pak, awal pertemuan sampai Ibu Inggit ini kan, yang saya dengar Ibu Inggit ini dulunya mungkin sempat sebelum sama Bung Karno dengan siapa gitu Pak, sampai bertemu dengan Bung Karno dan akhirnya emang mendampingi sang putra Pajar ini untuk memerdekakan Republik ini, sampai yang saya dengar ceritanya saat di penjara Banjai pun beliau Ibu Inggit Garnasih inilah yang sering mengirim buku ke penjara Banjai ya Pak ya? Betul. Jadi Ibu Garnasih ini ketika saat muda umur 12-14 tahun dinikahkan kepada seseorang patih yang namanya Nata Atmaja. Tapi tidak berlangsung lama. Iya, Pak. Nah, kemudian setelah itu keluarganya pindah ke Bandung. Saya sebentar ya. Bu Inggit Garnasih itu orang tuanya bernama Arjipan, bapaknya Amsi, ibunya, dan punya keluarga atau punya kakak bernamanya Nata Atmaja, kemudian Ibu Murtasi, jadi saudaranya dua. Jadi Bu Inggit Garnasih itu mendapatkan nama Inggit itu karena ketika masa mudanya banyak orang atau pemuda-pemuda di sekitarnya tertarik, sehingga sering memberi hadiah berupa barang, terutama hadiah uang waktu itu adalah 2,5 gulden. Luar biasa. 2,5 gulden itu adalah 1 ringgit ya, nilainya. Karena terlalu seringnya sehingga masyarakat sekitar memberikan namanya si ringgit. Si ringgit kepada Ibu Garnasih ini. Tapi karena supaya enak kedengarannya saat itu diambillah nama istilahnya Inggit. Nah, nama Inggit inilah akan menempel terus sampai akhir hayatnya menjadi nama Inggit Garnasih. Nah, setelah dari tadi itu sama Patih Nata Atmaja. Setelah dari Nata Atmaja ke siapa itu Ibu Inggit? Udah cerai, berpindah ke Bandung. Nah, di Bandung ini bertemu dengan Haji Sanusi. Haji Sanusi salah satu pengusaha. Dan salah satu pengurus Serikat Islam pimpinan Hos Cokroaminoto di Jawa Barat. Haji Sanusi itu pengurus Serikat Islam di Jawa Barat. Jadi emang orang pergerakan. Ya, orang pergerakan, orang politik waktu itu. Sehingga ketika terjadi kongres pertamanya tahun 1916, itu Bu Inggit lah yang disuruh menjadi pengatur tamu, lalu dapur umum segala macam, lalu mengatur pendatangan tamu semua di seluruh Indonesia. Dari situlah mulai Bu Inggit itu mulai belajar organisasi, mulai belajar juga masalah politik. Jadi dinikahi sama Haji Sanusi. Punya anak kan itu di sana Pak? Tidak. Nah setelah dari Haji Sanusi ketemu Bung Karno atau gimana Pak itu? Atau saat Bung Karno kos atau emang dari Cokroaminoto? Nah, ketika di keluarga Haji Sanusi dengan Bu Inggit itu kedatangan tamu namanya Soekarno muda, kita anggap Soekarno muda, namanya Kusno sebetulnya. Kusno. Kusno ini dibekali
oleh Cokro supaya dia diterima indekos di rumah Haji Sanusi untuk meneruskan kuliah di ITB. Diterimalah oleh Haji Sanusi, ada satu kamar dan disuruh ngurus masalah keperluannya adalah Ibu Inggit Karnasih. Yang di rumah Ki Adil itu mungkin Pak ya? Oh bukan. Bukan. Rumahnya tuh kalau di sekitaran dulu tuh di sekitaran Bance dulu. Oh, di Bance dekat mungkin penjara Bung Karno yang sekarang. Dekat-dekat itulah. Bung Karno yang indekos di situ, akhirnya mungkin karena terlalu sering bertemu. Tapi sebetulnya ketika indekos di sana, Bung Karno tuh membawa Utari. Membawa Utari itu. Utari. Itu salah satu putrinya dari Pak Cokro, karena di sana kawin gantung gitu istilahnya. Pertunangan apa kawin gantung? Sebenarnya itu Bung Karno itu kosnya itu membawa Ibu Utari. Iya, membawa Utari. Tapi setelah beberapa bulan itu dikembalikan lagi sama Bung Karno. Karena Bung Karno menganggap bukan istrinya, tapi menganggap sebagai adik saja. Sebagai adik aja. Terus mungkin. Nah setelah itu ya pertemuan Bung Karno dengan Bu Inggit terus menerus. Akhirnya jatuh cinta lah. Mereka berdua itu Pak. Berdua itu dan Haji Sanusi bukannya nggak tahu tapi tahu, dia sadar. Tapi dalam nalurinya Haji Sanusi mengatakan bahwa Soekarno ini akan memberikan suatu bentuk baru untuk kemerdekaan, untuk bangsa dan negara Indonesia, akan jadi pemimpin besar. Dia udah bicara itu dalam bukunya Haji Sanusi ada. Haji Sanusi pun udah tahu bahwa ini sang putra Fajar ini emang bakal jadi pemimpin besar Pak ya? Betul. Luar biasa. Nah sebab itu ketika Bung Karno meminta Bu Inggit untuk dinikahi, Haji Sanusi juga ikhlas rela menyerahkan Bu Inggit dengan satu syarat. Jangan menyakiti Ibu Inggit, bangunlah menjadi satu keluarga yang sakinah. Bung Karno menyanggupi dengan menulis perjanjian. Ada nanti kami perlihatkan ya. Itu beda berapa tahun Pak kebetulan Bu Inggit sama Bung Karno itu kira-kira gitu? 15 tahun. Luar biasa, 15 tahun 15 itu. tahun. Berarti sangat muda sekali Bung Karno waktu itu. Bung Karno menikah dengan Bu Inggit itu pada tahun 23, berarti umur 22. Umur 22 Pak ya. Masih kuliah. Bung Karno itu saat sama Bu Inggit udah menikah itu emang awal pergerakan selalu bergerak untuk revolusi Republik ini mungkin Pak. Kalau Bung Karno sih sejak umur 16 juga sudah bergerak. Mulai dari organisasi Budi Utomo, organisasi Trikoro-Darmo, sudah mulai bergerak dan sudah belajar banyak masalah buku-buku sosialisme, buku-buku marxisme dia sudah baca. Buku Karl Marx gitu ya. Ya Karl Marx sudah baca semua itu. Tapi belum keluar energinya semua waktu itu. Keluar energinya semua. Sampai yang saya pernah dengar bahwa di penjara Bancai itulah Bung Karno mungkin sering dikirimin buku sama Bu Inggit, akhirnya menemukan sebuah perenungan tentang sebuah ideologi mungkin Pak ya. Nah ceritanya begini, yang sepanjang pengetahuan saya begini. Ya, itu cerita dari Ibu Inggit juga ya. Ketika setelah menikah dengan Bu Inggit, Bung Karno tuh sampai lulus. Lulus Bung Karno itu tahun 25. Ya lulusnya. Dan dari ITB dia jurusannya sipil kalau sekarang. Sipil Pak ya. Nah ketika Bung Karno tuh saking banyaknya belajar dan berguru kepada Cokroaminoto segala macam itu, terbetik dalam pikiran Bung Karno bahwa kenapa bangsa ini dijajah, kenapa bangsa ini tidak bisa maju dan tidak bisa merdeka. Tidak bisa merdeka. Maka Bung Karno membangunlah waktu itu yang disebut Partai Nasional Indonesia. Di Bandung itu PNI dilahirkannya? Dilahirkan di Bandung, PNI namanya Partai Nasional Indonesia dengan bukan tiga pendiri. Itu kan namanya tiga ya, tiga. Itu adalah persatuan, kebangsaan, dan kerakyatan. Jadi sebenarnya emang PNI ini didirikan awal mulanya di Bandung Pak ya? Di Bandung. Semua perjuangan Bung Karno itu 90% di Bandung. Ya, ideologinya lahir di Bandung. Ya ini pemirsa Marhaen TV, kenapa kita selalu melupakan bahwa sejarah pergerakan Bung Karno, sejarah partai terbesar PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang tadi diungkapkan salah satu tokoh kita Pakai Malas Marahadi, bahwa emang semuanya dari Bandung. Kenapa kita tidak memelihara dan melupakannya gitu Pak ya? Mari
kita lestarikan, kita ingat-ingat kembali bahwa emang awal perjuangan dari Bandung. Kebetulan ini saksi sejarah Pak Kemal. Ya, kita lanjut dengan Pak Kemal. Setelah emang melahirkan PNI ini, Bung Karno sampai terus bergerak terus gitu Pak. Ya, itu didampingi selalu oleh Bu Inggit. Kalau melakukan kursus-kursus atau membuat kader politik, selalu didampingi oleh Bu Inggit. Sampaikan pada suatu saat pun ketika itu belum lahir istilah marhainisme. Belum lahir. PNI lahir duluan. Enggak, ketika di PNI istilah marhainisme itu belum ada. Belum ada. PNI lahir tapi marhainisme belum ada. Belum ada. Embrionya sudah ada di situ. Ya, ketika Bung Karno itu di penjara pada tahun 28 ya di apa? Bancai? Bukan di Bancai, di Landrat di pasti itu Landrat tuh Komisi bukan? Gedung Indonesia Menggugat. Oh, di GIM. Di GIM. Oh, itu tempat persidangan penjara Bung Karno ya? Itu persidangan Bung Karno waktu itu. Bung Karno jatuh hukuman tuh 4 tahun setengah kalau nggak salah itu ya. Itu terdiri di situ ada yang baru 4 orang termasuk Soekarno. Nah, Bu Inggit ada di sana. Bu Inggit di depan bersama Ibu, dan kemudian Pak teman-temannya Cokro Aminoto juga ada di sana mendengarkan apa yang di pledoinya dari Bung Karno. Pledoi Bung Karno ini disebut Indonesia Menggugat. Pledoi Bung Karno ini disebut ya, bagaimana caranya Bung Karno mendapat itu? Inilah jasanya Ibu Inggit. Orang banyak nggak tahu. Jasanya yang Bu Inggit. Karena begini, ketika Bung Karno dibancai, Bung Karno akan dihadapkan ke pengadilan kolonial, yaitu di Landrat ini. Bung Karno memerlukan suatu pembelaan yang waktu itu sudah dibuat oleh Mr. Sartono. Sartono berada di Jakarta. Lalu Bung Karno meminta kepada Bu Inggit, tolong, gimana pun caranya untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Bahan-bahan pembelaan itu. Merinding saya ini, ya, ini jasa besar Bu Inggit Pak ya? Ya, itu jasa besar Bu Inggit yang tidak pernah tercatat dalam obrolan orang. Tapi dalam sejarah ada itu. Dan Bung Karno mengakui itu. Dan ketika dia dapatkan Bu Inggit itu ke Jakarta bolak-balik gitu ya, sampaikan dia ketika mau diserahkan ke Bancai kan ketat penjagaan, dimasukkanlah ke dalam perutnya Bung Karno pakai kemen, baru dikasih kepada Bung Karno. Luar biasa. Dari situlah sebetulnya lahirnya Indonesia Menggugat yang mendunia itu dari situ. Pledoi Bung Karno yang mendunia itu dari emang jasa perjuangan istri tercinta Ibu Inggit itu. Karena Bu Inggit ini menikahi Bung Karno salah satu-satunya istri Soekarno yang tidak kena tahta dan martabat. Ya, coba cuma satu-satunya semuanya. Yaitu pemirsa Marhaen TV, itulah istri Bung Karno yang sangat memang bersejarah, inspiratif, dan saya juga merinding. Kebetulan memang Trasunda gitu Pak ya. Trasunda emang benar-benar dia yang berjuang secara tulus ikhlas mendampingi Sang Putra Bajar untuk emang bisa merdeka Republik ini dengan pikiran-pikirannya. Tapi kan ada pendamping di belakangnya yang emang hampir kita lupakan gitu. Ya, karena Bu Inggit lah sebetulnya yang membina, menempa, membangun dan membentuk Soekarno muda menjadi seorang pemimpin besar itu Bu Inggit. Nggak bisa dirapikan oleh sejarah. Luar biasa. Walaupun gimana pun. Sampai saya juga kebetulan saya kan emang senang dengan ideologi Bung Karno dan saya ikut juga terlibat di aktivis gerakan pemuda Marhainis bersama Bung Subianto dan mungkin dengan teman-teman kita. Pernah dengar cerita bahwa emang waktu diasingkan ke ND sampai menemukan butir-butir Pancasila itu Ibu Inggit dengan mengulang sejarah ini dengan ibunda Bapak dengan Ibu Ratna Juwami, mereka ke ND sampai diasingkan dan menemukan butir-butir Pancasila itu ditemani Ibu Inggit sama ibunya Bapak gitu Pak ya. Ibu Ratna Juwami itu sebetulnya butir-butir dari Pancasila itu sudah termaktub ketika
ide-ide Marhaenisme itu sudah ada dalam pikiran Bung Karno. Sudah ada itu. Sudah ada Sudah ada, karena alurnya akan sampai sana. di sana. Jadi kalau saya ceritakan bahwa Bung Karno dibuang ke ND, ke Flores ya, Pulau Flores waktu ke emang ND. terjadi sidang di GIM Pak ya. Ya setelah sidang itu, sebetulnya kalau ketika sidang di GIM itu dia masuknya ke Sukamiskin sampai tahun 31. Ya. Nah, tahun 33 Bung Karno dibuang lagi ke ND. Karena waktu itu Bung Karno terakhir memimpin Partindo. Partindo bukan PNI. Bukan, PNI sudah dibubarkan oleh pemimpinnya sendiri, pengurusnya sendiri. Yaitu oleh Ali Sosromijoyo, Anggo Sudirjo, Sartono, Mr. Iskak. Tanda tangannya sudah ada pada tanggal 25 April. Jadi PNI itu emang sudah dibubarkan, baru melahirkan Partindo gitu. Betul, melahirkan Partindo pada tanggal 29-nya. Tapi ada jadi terbelah dua PNI, satu yang tidak menghendaki dibubarkan, satu lagi menghendaki pembubaran. Di situ yang tidak menghendaki pembubaran itu disebut golongan merdeka dipimpin oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta terlibat di PNI. Terlibat, emang orang dulu gak pendiri semua tuh orang PNI semua tuh, termasuk itu sampaikan kemana-mana PNI itu. Ada hubungannya dengan Murbanya Tan Malaka? Tidak ada Pak. Tan Malaka beda sendiri. Beda sendiri itu ya. Tan Malaka pendiri Murba kan. Tidak ada hubungannya dengan PNI. Nggak ada. Cuma saya akan lanjutin begini. Setelah divonis, Bung Karno itu sebelum divonis Bung Karno pada tanggal 31 sampai 33 dia masuk Partindo kan. Partindo. Masuk Partindo. Mendirikan Partindo. Partindo didirikan oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono. Ya, Bung Karno masih di dalam. Masih di dalam di Bui, masih di di Sukamiskin. Nah, setelah keluar, Bung Karno berusaha untuk mempersatukan dua golongan ini yang sama-sama PNI ini. Tapi Bung Karno tidak berhasil, maka Bung Karno mengeluarkan satu maklumat disebut maklumat Marhaen. Itu di buku di bawah bendera revolusi di BR ya, di buku itu ada bahwa Bung Karno memilih Partindo untuk menggerakkan kembali membuat kader Marhaenisme. Maka dalam itu dia Bung Karno mendadarkan diri menjadi anggota Partindo di Bandung dengan nomor 205 dan Bu Inggit 206. Ideologinya Marhaen. Ideologinya Marhaenisme. Jadi Marhaen itu sebenarnya di Partindo atau PNI atau yang Marhaen itu memang di PNI sudah ada, tapi Marhaenismenya ada di Partindo. Marhaenismenya itu di Partindo, dirumuskan di Partindo gitu Pak? Dirumuskan di Partindo pada tahun 33 yang disebut 9 tesis Marhaenisme. Itu Bung Karno sendiri. Gitu. Saya juga sebagai aktivis Marhaenis baru tahu nih Pak, sebetulnya embrio Marhaen sebenarnya sangat besar di Partindo Pak ya. Memang di di pesawahannya PNI suburnya ada di ladang Partindo. Pesawahan PNI suburnya di Partindo. Ada 9 maklumat. Bukan 9 maklumat, 9 tesis Marhaenisme. Di Partindo. Lahirnya di Partindo. Peranata utamanya itu Bung Karno sendiri. Nah dengan saat itu pada 33, pada akhir 33 Bung Karno dibuang ke ND bersama-sama Bu Inggit, bersama-sama dengan mertuanya Ibu Amsi, bersama-sama dengan ibu saya Ibu Ratna Juami. Sana jadi berempat sana. Memang di sana ada pohon sukun. Ya ceritanya ya, ada pohon sukun bercabang 5. Bung Karno sering merenung di sana. Ini cerita Bu Inggit ini. Perumusan Pancasila di situ Pak ya. Pernah bicara masalah Pancasila di situ. Jadi dikaitkan bahwa bercabang 5 itu memang Pancasila. Memang Pancasila itu silanya 5 kan ya. Tapi embrio Pancasila itu sendiri sudah jauh sebelumnya pada tahun di PNI itu sudah mulai tumbuh. Di PNI itu kalau orang mau pintar membaca di bawah bendera revolusi. Bagaimana Bung Karno membangun perenungan dan promosinya saat Bung Karno di ND mungkin karena emang sedang menjalani sebuah pengasingan mungkin Pak. Ya, jadi banyak terenung. Bung Karno merenungin masalah Pancasila tuh. Dia bicara masalah begini, Pancasila itu memang menurut Bung Karno Pancasila itu adalah Marhaenisme plus ketuhanan. Marhaenisme plus ketuhanan. Plus ketuhanan.
Begini ceritanya. Pancasila itu kan 5 sila itu nomor sila kedua dan ketiga itu sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme. Sila 4 dan kelima sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi. Kita tahu dari Bung Karno berulang-ulang Bung Karno mengatakan Marxisme itu adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Maka Bung Karno sering mengatakan kalau tidak mau 5 sila, ya 3 sila, yaitu trisila. Itu konsep dulu Pak ya. Konsep dulu. Tapi kalau kita mengetahui bahwa yang satu, yang 4 itu Marxisme, yang satu adalah ketuhanan. Maka ketuhanan Maha Esa itu plus Marxisme. Itulah yang diminta oleh Bung Karno bahwa Pancasila itu adalah bukan saja dasar negara, tapi ideologi negara dan kepribadian falsafah negara. Ideologi negara inilah orang nggak pernah berani bahwa di Pancasila itu ruhnya adalah Marxisme. Tidak ada yang berani mengungkapkan. Nggak ada yang mengungkapkan. Padahal Bung Karno itu memikirkan ini bahwa suatu saat Marxisme ini akan redup. Akan redup. Dengan sistem Tapi semangatnya akan hidup di Pancasila. Itulah sebutnya Marxisme itu harus hidup di Pancasila, dan Pancasila itu harus jadi ideologi negara. Itu cita-cita Bung Karno. Ya, alur pemikiran Bung Karno begitu. Pemikiran Bung Karno. Tapi kalau saya sebagai pelaku aktivis politik, mungkin dengan demokrasi liberal seperti ini susah terwujudnya mungkin Pak ya. Itulah sebabnya saya bilang juga, mengapa Pancasila itu tidak mau semangatnya itu Marxisme itu dikobarkan. Sehingga Pancasila itu hanya seperti di tembok-tembok, ditempel-tempel begitu saja. Ruhnya hilang. Ruhnya hilang. Kalau kita bicara masalah Marxisme, kemudian ajaran Bung Karno, itu mungkin kita waktu berikutnya. Boleh, ini kan ya, ini nanti ini sekedar ini ini ada ini kan tidak ke dalam Marxisme, ini kulit-kulitnya perjuangan Ibu Inggit yang emang nyambung dengan perjalanan Marxisme, MDO-nya nyambung dengan berdirinya Partindo yang tadi Bapak Kemal ungkapkan gitu. Ya, karena Bu Inggit itu tahu persis Pak. Pendirian PNI dia tahu. Dan saya juga baru tahu ini ada kebunnya Marxisme itu di Partindo gitu, baru-baru gitu. Kemudian gini, mungkin yang perlu digali, ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya Marxen, khususnya yang muda-muda itu sebenarnya kurang tahu lah masalah Marxen gitu. Ya, nanti digali di episode selanjutnya itu. Perjuangan daripada Ibu Inggit Karnasi, mungkin mereka hanya tahu ya kulit-kulitnya gitu. Kemudian di sini saya ingin melakukan lebih pendalaman. Tadi Pak Kemal menyebutkan banyak itu jasa-jasa Ibu Inggit Karnasi, perjuangannya bagaimana. Kemudian yang saya tahu Pak Kemal itu bukan cuma cucu angkat dari Ibu Inggit Karnasi, tapi juga banyak mendalami masalah sejarah Indonesia. Ya, jadi menurut pengamatan Pak Kemal, jasa yang benar-benar Ibu Inggit Karnasi berikan kepada Republik ini itu apa gitu loh? Banyak. Ya, menurut saya begini ya. Bu Inggit Karnasi itu mendampingi Bung Karno pada masa-masa sulit, masa sengsara, pahit getirnya perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Hanya satu-satunya Bu Inggit. Gini, kalau jasa menurut saya, lelaki tanpa pendamping, lelaki tanpa itu seperti kehilangan arah gitu. Nah, itu yang paling penting yang dicatat itu, menemani saat susah, menemani saat emang menuju pintu gerbang kemerdekaan. Malah setelah masuk gerbang kemerdekaan, Ibu malah mundur lagi gitu. Itu yang saya sebagai aktivis Marxisme, aktivis Sunda, yang sangat menyedihkan. Apalagi itu kan saya Sunda lah. Sekarang khusus saya akan mengenai Bu Inggit ya. Bu Inggit itu ketika Bung Karno menjadi student atau masuk kuliah, yang membiayai semuanya itu Ibu Inggit. Ya, satu. Ketika dia di penjara, baik di Bancai maupun di Sukamiskin, yang memberi makan, memberi segala macam itu Bu Inggit. Bu Inggit itu
tahu bahwa Bung Karno tidak bekerja dan tidak mempunyai uang karena tidak mau bekerja dengan Belanda. Maka kehidupan sehari-harinya, kehidupan keluarganya, Bu Inggit yang menjadi tulang punggungnya. Ketika Bung Karno menginginkan suatu partai yang besar, membuat kursus ke daerah, ke kota-kota, biayanya dari Bu Inggit semua. Bu Inggit itu udah semua hartanya, baik dari peninggalan dari Haji Sanusi, semuanya untuk perjuangan. Ketika Bung Karno menjadi resah, menjadi kebingungan, Bu Inggit yang tampil. Itu jasanya Ibu Inggit itu saya rasa bukan sudah melampaui kemampuan seorang istri ya. Melampaui kemampuan Ya, seorang istri. karena Bung Karno itu dari tadi satu-satunya istrinya Soekarno yang tidak kena tahta dan harta adalah Bu Inggit. Dan itu Sumedang emang Waktu dia kawin dengan Bung Karno, hidupnya susah, malah terlunta-lunta untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno hanya terima jadi. Ketika Bung Karno resah, Bung Inggit bersemangat, maka orang sering mengatakan yang membina, yang memberi semangat, yang membentuk Bung Karno menjadi pemimpin besar dan pemimpin bangsa Indonesia adalah Bu Inggit. Maka di buku Keantar Gerbang dari Ramadan dituliskan 50% rekening Soekarno harus masuk pada rekening Bu Inggit, masalah jasa untuk Indonesia. Dan itu memang nggak berlebihan menurut saya. Dan ketika Bung Karno itu minta cerai, Bu Inggit itu bilang, Bu Inggit di Bengkulu ini bilang ya, ketika Bung Karno, dan ceritanya di Bu Inggit begini, di Bengkulu ya, ketika dari Endeh kembali dibuang ke Bengkulu, itu di daerah Anggut Atas namanya. Di sana itu dia bertemu dengan namanya Hasanuddin. Hasanuddin ini adalah ketua ranting Muhammadiyah dan penunggu sekolah. Dialah yang bapaknya Fatmawati. Muhammadiyah. Hasanuddin ini. Ya, Bung Karno diminta untuk menjadi guru di Muhammadiyah, Bung Karno setuju. Jadilah guru di sana. Nah, ketika itu Fatmawati meminta, Hasanuddin meminta pada Bung Karno supaya Fatmawati bisa ikut di Anggut Atas di rumah Bung Karno sama Bu Inggit. Ya, Bu Inggit nggak setuju enggak gitu, tergantung Bung Karno. Akhirnya Bung Karno mengambil karena memang seumuran dengan ibu saya ya, cuma ini nih seumuran dengan ibu saya nih. Nah ini Fatmawati ini. Jadi Ibu Fatma itu emang seumuran Ibu Ratna? Ya, hanya beda sebulan 2 bulan ini. Karena kebetulan ibu saya nggak punya teman. Nah, jadi akrab ketika masih muda ya, umur 14-15 tahun, akrab ngobrol. Tapi Bu Inggit dalam bukunya mengatakan naluri ibu seperti ada apa-apa dengan Fatmawati akan membuat suatu awan hitam. Ada di bukunya buku Antar ke Gerbang. Jadi pada kenyataannya memang setelah ibu saya itu lulus sekolah pindah ke Jogja, dilanjutkan di sana, Bu Inggit mengantar ke sana. Setelah ketika Bu Inggit mengantarkan ibu saya di sana, di sini ada main. Mulailah terjadi di situ. Ya itu mungkin sejarah. Ya seperti komik gitu ya. Jadi seperti ini, dan ketika Bung Karno meminta untuk menikahi Bu Inggit, Fatmawati, Bung Karno menolak. Apa kata Bung Karno? Kata Bu Inggit. Yang paling penting gini Pak, kebetulan emang ini pemirsa Marhen TV, apalagi generasi muda, apalagi generasi saya umur saya juga tidak begitu banyak lah mengetahui tentang yang tadi Bapak paparkan. Kita hargailah seorang ibu, apalagi saya juga orang Sunda, orang Bandung, dan memang kelahiran semua pemikiran, kelahiran semua itu di Bandung dan di Sunda. Mari kita perjuangkan Ibu Inggit ini sebagai pahlawan nasional gitu Pak. Pernah diajukan sudah 3 kali pahlawan nasional melalui Profesor Nina Lubis, tapi nggak berhasil. Kemudian yang ketiga kemarin, baru-baru ketiga juga nggak berhasil. Dan saya sendiri ya nggak tahu sejauh mana sebetulnya nggak keberhasilannya itu, ada masalah apa kita nggak tahu. Karena itu ada kebutuhan politik di atasnya.
Cuma ketika Bung Karno meninggal, Bung Inggit datang ke sana, dan setelah Bung Karno meninggal, Bung Inggit selalu mengatakan bahwa cinta pertama dan terakhirnya adalah untuk Bung Karno. Untuk Bung Karno. Itu ucapan Bung Inggit terakhir waktu itu. Situ. Ya pernah saya juga dengar kutipan Bung Karno bahwa kejumput cinta sejatiku ke Bandung katanya. Ya, karena menurut Bung Inggit menganggap Bung Karno itu ya suami, ya guru, ya tempat mitra perjuangan. Bung Karno juga menganggap Bung Inggit itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mitra perjuangan sama. Ya makanya jangan lupakanlah Bandung atau seorang ibu, dan emang di Bandung inilah semua terjadi gitu. Semua perjuangan Bung Karno itu 90% di Bandung. Ya suatu saat kita mungkin bikin tentang dialog atau tentang juga podcast ini atau dialog kebangsaan di GIM gitu Pak ya, bahwa emang Bandung ini harus tahu ini Bandung, di Bandung. Ya, ini jangan melupakan sejarah lah. Ini ada seorang ibu, ada jejak yang harus emang masyarakat tahu gitu. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau emang melupakan sejarah ya seperti inilah kita tidak menghargai, dan melupakannya. Kita tidak menghargai jasa-jasa leluhur, jasa-jasa pahlawan. Iya. Ya, nanti Tetapi waktu gimana begini ya, Bu Inggit itu sudah memaafkan semua pelaku sejarah dalam semasa hidupnya berbareng sama dia, baik itu Fatmawati, baik itu adalah Bung Karno, atau siapapun yang pernah terlibat. Bu Inggit sudah mengikhlaskan, merelakan semua. Ya ini sekelumit sejarah Ibu Inggit dan Bung Karno. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita lebih ke penggalian pemikiran, supaya emang masyarakat sekarang kita tahu tidak pemikiran para proklamator yang begitu besar untuk kemajuan bangsa tidak carut-marut seperti sekarang. Emang ke arah mana gitu Pak? Ya kalau bagi saya, ke arah kapitalis. kalau Indonesia ini mau beres dan tercapai Trisakti, kembalilah pada ajaran Bung Karno. Ya, dengan ajaran nanti kita di episode selanjutnya kita bahas tentang ajaran Bung Karno. Apa sih yang dimau Bung Karno dalam pemikirannya tentang demokrasi, tentang budaya, tentang agama, tentang semuanya gitu. Ya, karena gini ya, banyak daripada generasi muda yang muda-muda itu cuma tahu kata marhen, kata nasionalisme, tapi sebenarnya mereka itu tidak tahu untuk sejatinya. Untuk selanjutnya kita buat episode selanjutnya. Ya insya Allah nanti kita akan kupas. Yang penting di episode sekarang ini ada seorang ibu gitu, dan ada Pak Kemal cucunya, yang memang kenapa kita tidak hargai gitu, kenapa kita tidak, masih ada lah ini sosok Pak Kemal Asmara Hadi dengan orang tuanya Bapak Asmara Hadi Pak ya. Maaf itu dan banyaknya ada sejarah di sini. Mari kita hargai, mari kita jadikan sebuah tonggak berpikir. Jangan sampai generasi muda ini melupakan sejarah bangsa, malah lebih ke western gitu, atau kemana gitu. Kembalilah ke ajaran-ajaran leluhur yang emang udah mereka perjuangkan, sederhana sekali gitu. Jangan kita malah sekarang carut-marut lebih ke kapitalistik ini Pak ya. Ya saya hanya mengharapkan masyarakat Sunda khususnya, Indonesia khususnya, jangan melupakan sejarah. Ada seorang ibu bernama Inggit Ganasih yang mendampingi Bung Karno untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Itu yang di episode selanjutnya kita seperti itu. Suatu saat kita mungkin teman-teman terutama dari relawan Pak Subianto dan dari kita Gerakan Pemuda Malayan, kita ziarah ke makamnya Ibu Inggit. Suatu saat Pak Kemal ya. Monggo. Mudah-mudahan saya terjun. Sekian dulu untuk episode selanjutnya. Sekarang Bung Subianto ditutup dulu mungkin. Mungkin ini satu pertanyaan dan silakan. mungkin sedikit pendapat dari saya ke Pak Kemal, bahwa dalam hubungan Ibu Inggit dengan Bung Karno itu memang ada suatu romantika kehidupan, ya, romantika kehidupan sepasang manusia dalam mendampingi Tokoh besar lah, tokoh besar Sang Pajar, untuk mencapai proklamasi Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di situ juga
saya lihat juga ada suatu keikhlasan Berat. daripada Pak Haji Sanusi. Haji Sanusi ya. Jadi mereka sama-sama Ikhlas. tidak mementingkan ego gitu. Ego karena Haji Sanusi yang tadi bangsa ini. Indonesia gitu ya. Itu yang saya baca. Ya itu. Ya, Menurut Pak Kemal bagaimana? ya komunis saya begini ya. Apapun gimana manusia itu mempunyai misi visinya tersendiri. Bung Karno itu ditakdirkan untuk mempersatukan NKRI. Selesai misi itu. Ibu Inkarnasi mempunyai misi untuk membangun, membentuk pemimpin bangsa ini, yaitu Soekarno. Haji Sanusi mempunyai visi atau mempunyai suatu jalannya bahwa untuk mencapai Indonesia ini diserahkanlah istrinya kepada Bung Karno. Jadi itu memang sudah aturan atau namanya kudratullah itu sudah begitu, sudah berjalan. Jadi saya hanya meminta satu sebetulnya kepada, terutama pada Tatar Sunda ya. Karena Bu Inggit ini lahir di Tatar Sunda ya. Dan kemudian juga dia pernah lama dan dimakamkan juga di Tatar Sunda sini. Tolong untuk pada semuanya, ikutilah teladannya Ibu Inggit, ikutilah apa yang dikatakan oleh Bu Inggit untuk tetap mandiri jadi wanita, jangan selalu tergantung kepada laki-laki. Ya. Itu pesan terakhir Bu Inggit. Ya itulah sebelum kita tutup bahwa emang saya sendiri menggarisbawahi bahwa di sini ada yang tadi Pak Subianto ucapkan, ada keikhlasan untuk berbuat baik, ada kebesaran hati dari para pelaku sejarah untuk emang kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan untuk kesejahteraan masyarakat ini tidak seperti orang-orang sekarang yang emang semuanya transaksional gitu. Ya. Maka ya itu yang paling penting, keikhlasan, keridhaan itu yang harus dibangun dari mulai sekarang gitu. Jangan emang kemana-mana hanya transaksional lah dengan politik paradigma politik hari ini gitu. Bagaimana supaya tidak transaksional, membangun keikhlasannya lagi gitu Pak. Itu yang mungkin yang saya ketemukan dari sosok Ibu Inggit dan emang Haji Sanusi dan Bung Karno itu Pak. Ikhlas, ridho, dan emang berbuat baik. Keikhlasan, keridhaan untuk membangun negeri ini yang penting. Tidak ada transaksional Ibu Inggit mau jadi apa, mau jadi apa. Nah itu yang kita kutip, tapi beda dengan orang-orang sekarang kan kemana-mana. Ya, semoga generasi muda sekarang bisa menyadari bahwa yang tua-tua itu berjuang tanpa pamrih, demikian egonya disampingkan demi Indonesia. Demi rakyat. Kita nggak minta seperti itulah. Nah, itu. Kita minta hormatinya. Hormati. Ya sedikit, jangan terlalu pragmatis. Pragmatis memang mungkin kehidupan. Terima kasih para pemirsa Marhaen TV. Ini tentang sekelumit tentang sejarah Ibu Inggit dengan cucu tercintanya Pak Kemal Arif Mahadi. Semoga kita bisa mengambil api dari perjuangan ini, perjuangan Ibu Inggit, perjuangan sang putra Bajar Bung Karno, dan keikhlasannya Haji Sanusi, dan tokoh-tokoh semua tokoh bangsa lah, kita ambil apinya. Salam Marhaen. Mereka. Selamat siang.